Pada sesi ini saya ingin menekankan kembali bahwa kalau pembicaraan kita tentang pengertian mencoba mengkaji definisi tentang hukum, lalu ada yang menyatakan bahwa tidak mungkin hukum itu bisa didefinisikan, maka pertanyaan kemudian adalah, benarkah hukum tidak bisa didefinisikan? Apakah betul pandangan Van Averdoorn itu hukum itu tidak bisa didefinisikan? Berikut ini kita mencoba melihat beberapa pandangan dari pakar hukum yang lainnya. Khusus untuk mempelajari hukum bangsa Romawi dan bangsa Inggris misalnya, juga di Indonesia tentunya, maka dapat kita katakan bahwa hukum itu ada dalam perundang-undangan dan ada juga di luar perundang-undangan. Dalam hal ini terdapat dalam kebiasaan masyarakat. Jadi sedikit ada persamaan antara Inggris dengan Indonesia. Karena di Indonesia kita kenal juga ada hukum yang tidak tertulis, sebagaimana yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di situ jelas disebutkan bahwa Indonesia di samping berlaku hukum tertulis, hukum yang tertulis, juga berlaku hukum yang tidak tertulis. Itu sangat jelas, kita bisa lihat di dalam konstitusi kita atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi kita ada persamaan antara Indonesia dengan Inggris ya. Indonesia dengan Inggris itu kita melihat ada persamaan konsep hukumnya ya. Berkenaan dengan soal hukum di mana kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak dapat dilihat, maka ada sebuah istilah yang dikemukakan oleh Lex tadi, mengatakan bahwa the man on the street akan membantahnya. Jadi kalau misalnya ada menyatakan bahwa hukum itu tidak bisa dilihat, maka tadi pandangan Lex itu menambahkan suasana nuansa pemahaman dengan mengatakan the man on the street akan membantahnya. Artinya orang yang ada di perjalanan itu akan membantah bahwa itu tidak mungkin, tidak dapat dilihat, hukum itu tidak bisa dilihat. Jika mereka mendengarkan perkataan hukum, maka seketika itu ia menjawab dan mengingatkan tentang gedung pengadilan. Jadi orang tadi yang kira-kira awam ya, dia bukan pakar hukum tetapi orang jalanan gitu, the man on the street, orang yang di pinggir jalan, kalau ditanyakan benarkah hukum itu tidak ada, maka dia akan menjawab sesungguhnya hukum itu dapat kita lihat di pengadilan ya. Jadi dapat kita lihat di pengadilan katanya. Saya pikir ini suatu ungkapan yang amat faktual ya, terasa sekali begitu ya. Bagaimana pandangan orang jalanan itu tadi. Di sana ada hakim katanya. Di sana ada hakim, di pengadilan itu ada hakim, ada jaksa, ada polisi dan juga ada pengacara. Bahkan ada orang yang saling berhadap-hadapan. Kalau misalnya itu adalah gugat menggugat antara dalam konteks perdata misalnya. Kalau dalam konteks pidana, di sana ada terdakwa, ada jaksa dan ada polisi dan juga ada pengacara.
hukum memang tidak pernah melihat undang-undang, ya. Tetapi, ya, the man on the street itu mengatakan bahwa memang tidak pernah melihat undang-undang. Tetapi ia bahkan pernah ada di ruang pengadilan. Jadi orang-orang jalanan tadi itu biasa melihat di pengadilan, bahkan pernah tampil di pengadilan. Disitulah ia mengatakan bahwa sesungguhnya hukum itu ada dan bisa dilihat. Dalam konteks perkataan-perkataan gitu ya, dirasakan dan didengarkan gitu. Mendengarkan kata hukum menurut the man on the street, maka ia mungkin mengingatkan sesuatu perkara. Jadi kalau pandangan the man on the street ini, kalau bicara soal kata hukum, maka terlintaslah dalam pikirannya mengenai suatu perkara atau suatu kasus. Apakah itu kasus perdata ataukah mungkin kasus pidana, dan juga mungkin kasus-kasus yang lain seperti peradilan tata usaha negara dan lain sebagainya. Pandangan lebih baik daripada pandangan ini lebih baik daripada pandangan yang dikemukakan oleh Ontawikelde Lake. Jadi the man on the street ini ternyata itu lebih jauh, ya, analisisnya dibanding dengan apa yang sudah dikemukakan oleh Lake tadi, bahwa hukum itu bisa ada di dalam, bisa kita lihat di dalam undang-undang. Beranjak dari uraian atau pandangan tersebut, maka dapat ditarik suatu keyakinan bahwa sesungguhnya hukum itu dapat didefinisikan. Nah, jadi beranjak dari situ tadi, maka kita bisa mengambil suatu keyakinan bahwa sebenarnya hukum itu bisa didefinisikan. Berarti berbanding terbalik dengan pandangan Van Afildorn tadi yang menyatakan bahwa hukum itu tidak mungkin didefinisikan. Kalau begitu, apa dan bagaimana definisi hukum itu sendiri? Apa dan bagaimana definisi hukum itu sendiri? Kalau tadi saya baru sepintas menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan hukum itu, ya, seperti yang sudah saya nyatakan tadi, bahwa yang dimaksud dengan hukum adalah ilmu yang pelajari tentang tata aturan, atau ilmu hukum di sini ya masukkan ya, aturan kehidupan manusia dalam hubungan pergaulan antar sesama masyarakat. Nah, ini ilmu hukumnya. Nah, kalau yang kita pertanyakan yang terakhir itu adalah bagaimana mendefinisikan hukum itu. Kalau begitu, mari kita lihat beberapa pendapat-pendapat dari para sarjana hukum atau pakar hukum sebagai berikut. Hukum itu dikenal dua bentuk. Tadi saya sudah katakan ada dua bentuknya. Ya, ada hukum yang tertulis dan ada hukum yang tidak tertulis. Ini dari segi bentuk. Augen Ehrlich dalam bukunya, ini agak sedikit sulit membacanya karena dia bahasa Belanda ya, bahasa Jerman gitu saya. Grundlegung der Socialistische des Rechts, di dalam bukunya itu ya, tahun 1913 ya. Grundlegung der Socialistische des Rechts menyebut dua jenis hukum. Jadi Augen Ehrlich ini menyebutkan dua jenis hukum. Yang pertama ialah
Entstehungsnormen. Entstehungsnormen, yaitu peraturan-peraturan yang terbentuk oleh pembuat undang-undang yang biasa disebut dengan perundang-undangan. Jadi peraturan-peraturan yang terbentuk oleh pembentuk undang-undang yang biasa disebut dengan perundang-undangan, atau praktik yang digunakan oleh hakim sebagai dasar dalam putusannya. Itu yang pertama menurut Augen. Nah, yang kedua menurut Augen adalah Gewoonheidsrecht. Gewoonheidsrecht, yaitu peraturan yang tidak memuat perintah. Jadi ada juga peraturan rupanya yang tidak memuat perintah, melainkan kebiasaan. Ya, yang dimaksudkan itu hanyalah hukum kebiasaan. Ada kebiasaan-kebiasaan yang terjadi, dan biasanya memang kebiasaan-kebiasaan itu tidak diperintahkan, berlangsung dengan sendirinya. Apa yang biasa dilakukan ya udah itu yang dilakukan, tidak atau tanpa disertai dengan perintah. Itulah hukum kebiasaan. Berdasar dari Augen ini kita bisa menarik suatu pemahaman sedikit bahwa nampaknya hukum kebiasaan itu berbeda dengan hukum adat. Ya, sama-sama hukum tidak tertulis. Hukum adat juga tidak tertulis, ya. Hukum kebiasaan juga tidak tertulis. Akan tetapi kalau hukum adat itu umumnya kita menemukan dia mengandung perintah dan larangan. Tapi kalau yang disebutkan oleh Gewoonheidsrecht ini, yang disebutkan oleh Augen ini, yaitu hukum kebiasaan, rupanya dia mengatakan bahwa itu tidak memuat perintah, tidak ada perintah di situ, melainkan berlangsung dengan sendirinya, tidak perlu diperintahkan. Lalu kemudian ada lagi, itu pertama, definisi hukum dikenalkan oleh Augen. Hugo Sinsheimer, ya, ini tahun 1935, ya. Dalam tulisannya ini ditulis pada tahun 1935, juga membedakan dua bentuk hukum. Jadi Hugo ini juga berpendapat bahwa ada dua bentuk hukum. Namun apakah sama dengan pandangan Augen tadi? Kita lihat tulisannya. Jadi dia katakan bahwa membedakan dua bentuk hukum, yaitu normatif recht. Ya, dari istilah yang dikemukakan ini bahwa kita bisa menyimak bahwa Hugo ini ternyata diperkirakan sebagai ternyata ini adalah orang Belanda, ya. Dan rechtelijke. Jadi normatif recht dan rechtelijke. Dua istilah ini adalah istilah Belanda gitu, ya. Berarti Hugo Sinsheimer ini adalah orang Belanda. Normatif recht dan putusan hakim atau rechtelijke. Ada juga werkelijkheid, hukum dalam kenyataan sosial. Jadi baik normatif recht maupun putusan hakim itu terkadang kita bisa melihatnya di dalam kenyataan sosial. Ada di dalam hukum dalam kenyataan sosial. Itu pendapat Hugo. Pada bagian pertama dapat kita sebut bahwa hukum adalah kaidah atau peraturan-peraturan tingkah laku yang meliputi juga kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Itu yang disebut dengan normatif recht. Hukum adalah kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan tingkah laku, peraturan-peraturan tingkah laku, dan meliputi juga kebiasaan-kebiasaan
masyarakat. Sedangkan dalam bentuk yang kedua, yaitu berkenaan dengan hukum dalam praktik. Kalau yang disebutkan tadi rechtelijk werkelijkheid atau putusan hakim itu adalah hukum dalam praktik. Hukum dalam praktik. Dalam hal ini dipraktikkan oleh hakim, juga oleh jaksa maupun oleh polisi, serta pengacara itu sendiri. Pengacara secara aktif. Hukum adalah suatu peraturan atau suatu perintah atau larangan. Jadi apa yang disebutkan oleh Hugo ini menyimak dan menyimpulkan bahwa dalam hukum itu ada perintah, ya, dan ada larangan. Dia adalah suatu kaidah yang mengandung suatu perintah, peraturan yang mengandung suatu perintah, dan juga ada larangan. Di sini ada perbedaan sedikit antara apa yang dikemukakan oleh Augen Ehrlich dan juga Hugo Sinsheimer. Berikutnya kita melihat lagi terdapat ajaran hukum murni. Ada juga yang disebut dengan ajaran hukum murni dari Hans Kelsen. Namanya itu adalah Reinslehre. Nah, dari Hans Kelsen, bahwa hukum itu menurut Hans Kelsen, hukum itu hanya benar-benar normatif. Hukum itu hanya benar-benar normatif. Apa yang dia masukkan benar-benar normatif? Yang dia masukkan adalah hukum hanya ada yang tertulis saja. Jadi yang dia sebut hukum itu yang tertulis saja di dalam undang-undang. Yang di luar undang-undang itu tidak disebut sebagai hukum oleh Hans Kelsen. Begitulah memang prinsip ajarannya Reinslehre. Itu dari Hans Kelsen. Hal ini agak berbeda dengan Karl Oliver Kroner. Karl Oliver Kroner yang menyebutkan bahwa law is the fact. Law is the fact. Hukum adalah fakta. Hukum adalah fakta sosial. Ini juga hampir dengan tahun yang sama, ya. Oliver ini juga menulisnya di dalam Copenhagen itu tahun 1935. Dari sini kita bisa melihat bahwa betapa tajam pertentangan antara hukum yang benar-benar normatif murni dengan pandangan-pandangan sosiologis tentang hukum itu sendiri. Betul-betul terjadi suatu pertentangan yang sangat tajam sekali antara hukum yang normatif dalam arti undang-undang yang disebut sebagai hukum murni atau Reinslehre dari Hans Kelsen, dengan mereka yang berpandangan sosiologi hukumnya, sociological of law, yaitu salah satunya adalah Karl mengatakan bahwa law is the fact. Hukum itu adalah ada di dalam fakta-fakta kehidupan sosial. Tentu sama halnya, hampir sama dengan pendapatnya yang disebutkan oleh sebelumnya, yang menyatakan bahwa ada juga kebiasaan-kebiasaan. Walaupun Augen Ehrlich ini menyebutkan bahwa kebiasaan itu justru tidak memiliki perintah, ya. Karena sudah biasa maka tidak perlu ada perintah. Itu kira-kira pendapat-pendapat mengenai hukum yang dikenal dalam dua bentuk. Baik, kita nanti beralih lagi kepada materi yang lain.